Jangan takwa itu hanya di masjid, Pak ya. Nanti di kantor tidak takwa kan. Jadi takwa itu di mana saja. Jangan sampai kita jadi orang baik itu hanya di masjid ya. Maka ada ayat fawailul lil musallin, neraka wail buat orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini punya 3 pengertian. Lalai yang pertama, sudah azan masih sibuk kerja, itu termasuk lalai, Pak ya. Biasanya main catur, Pak ya. Allahu Akbar, sekak, seter ya. Atau olahraga yang lain, kadang-kadang kita tidak memperhatikan azan, itu termasuk lalai. Lalai yang kedua, waktu sholat ini sendiri kita nggak ingat Allah, ingat kantin, Mbak ya. Kalau siang ini ingat kantin, itu termasuk juga lalai. Lalai yang ketiga, jiwa sholat tidak dibawa di luar sholat. Maka jiwa sholat kita bawa ke kantor, kita bawa ke jalan, kita bawa kemana saja. Ini namanya ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Sahabat memberikan pemahaman muwafaqatun nas ma'adal maksiyah, menyesuaikan diri dengan lingkungan asal tidak maksiat. Kalau maksiat kita di sana ada furqan, ada garis pemisah. Jadi sholat ini bisa menghapus dosa-dosa, karena di dalam sholat ini ada bacaan-bacaan, ada zikir-zikir yang punya nilai penghapus dosa. Dalam sholat ini di awal, di tengah, dan di akhir ada zikir-zikir yang bisa menghapus dosa. Setelah takbir biasanya apa, Pak? Setelah takbir kita baca apa? Baca doa iftitah ya, atau istiftah ya. Jadi ada 2 istilah, Pak ya. Boleh iftitah, boleh istiftah. Gampang yang mana, Pak itu? Iftitah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadatan tunji qailaha min 'adzabi yaumil qiyamah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi da'a qaumahu 'an dalalatil jahiliyah ila nuril hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at
Dzalika dzikra lidzakirin. Firman Allah dalam surah Hud surah ke-11 ayat 114. Kerjakanlah salat di dua ujung siang. Maksudnya subuh, zuhur dan asar. Wa zulafan minal laili, dan di awal malam, maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang suka berzikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Barkah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan tambahan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita tetap mengimani Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mensyiarkan Islam, dan membela Islam. Mudah-mudahan kesadaran seperti ini senantiasa Allah tanamkan ke dalam hati nurani kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa menggapai husnul khatimah sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu menutup usia kecuali kamu tetap dalam keadaan Islam. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tema kajian kita pada hari ini masih melanjutkan tema sebelumnya. Kita akan menginventarisasi amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita, menutup dosa-dosa kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di antara amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah dengan berbagai redaksi. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Minimal astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain kita meminta ampun kepada Allah, kita juga memintakan ampun kepada orang-orang tua kita. Itu juga bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua antara lain adalah mendoakan orang tua. Maka ada redaksi istighfar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku. Dan ada perintah memang dalam surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak diperkenankan mendoakan
yang tidak beragama Islam ya, maka tidak ada redaksi dari Rasulullah Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi redaksi yang diucapkan oleh Nabi Nuh Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Tapi ada tambahan waliman dakhala baitiya mu'minan. Ini bagi kita tidak perlu ya. Kenapa Nabi Nuh ada tambahan waliman dakhala baitiya mu'minan dan keluargaku yang beriman? Karena keluarganya Nabi Nuh ada yang tidak Islam ya. Wa ilah ya. Dan Kan'am dan anaknya. Dan kalau keluarga kita ada yang dalam rumah tangga kita ada yang tidak Islam, maka itu bisa doa Nabi Nuh waliman dakhala baitiya mu'minan, dan keluargaku atau orang yang di rumah ini yang beriman kan gitu kan. Walil mu'minin wal mu'minat, itu luar biasa ya doa itu. Jadi kita minta ampun bukan hanya untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk seluruh orang Islam. Walaupun tidak dibatasi dengan al-ahya'i minhum wal amwat, sudah mencakup semua orang Islam yang hidup dan yang mati, kita mintakan ampun semuanya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu menjadi hiasan bibir kita. Selain mendoakan diri kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita. Atau di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Memang panjang itu, kalau bisa dihafal dihafal. Surah Al-Hasyr ayat 10 Pak ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Dan banyak redaksi istighfar ya. Kalau mau yang gampang ya gampang saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar selain bisa merontokkan dosa-dosa, istighfar itu sendiri sebenarnya juga merupakan salah satu unsur bisa menambah rizki Pak ya, menambah rizki. Jadi menambah rizki itu, mencari rizki itu selain ada jurus bumi, ada jurus langit kan gitu. Seperti yang kita bahas dalam khutbah kemarin kan gitu. Ada jurus bumi, ada jurus langit. Jurus bumi yaitu kerja keras kan gitu kan. Menggunakan otot kan, kerja cerdas ya. Menggunakan akal kan gitu kan, kerja ikhlas, menggunakan hati. Kemudian jurus langit ya, yang kita bahas dalam khutbah, yaitu setiap pagi Rasulullah juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini mengharapkan rizki dengan jurus langit, yaitu doa. Doa. Selain doa, istighfar ya, ada di dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan cukup. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak hartamu
dan anakmu. Surah apa tadi Pak? Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan buat kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai buat kamu. Ini kalau kita banyak istighfar ya. Ya seperti kemarin kita bahas ya. Sekarang ini banyak yang cemas, katanya nanti ada krisis kan gitu kan. Maka bisa kita tangkal dengan istighfar ya. Ayo istighfar apa? Berjamaah. Atau istighfar sendiri-sendiri, tapi semua istighfar gitu kan. Semua sama-sama istighfar. Insya Allah apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Sehingga negara kita akan seperti yang dilukiskan oleh Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ahli hadis yang lain, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapinya. Kita ini banyak menghadapi ujian dalam hidup ini kan gitu. Wa min kulli hammin farajan, dan akan menghilangkan kegelisahan-kegelisahan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang meresahkan kita ya. Kadang-kadang anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kita ya. Yang banyak istighfar, Allah akan menghilangkan kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, yang tidak disangka-sangka. Jadi selain kita harus kerja keras, kerja cerdas ya, kerja tuntas, kerja ikhlas, banyak berdoa, banyak beristighfar, dan tawakal kepada Allah. Itu yang sudah kita bahas ya. Amalan pertama yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Amalan yang kedua yang sudah kita bahas adalah ibadah ya. Semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Pada pertemuan sebelumnya prasolat, yaitu wudhu ya. Wudhu itu akan bisa merontokkan dosa-dosa kita. Dan setelah wudhu itu ada doa yang sudah kita bahas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai bertobat, membersihkan diri dari dosa, berhenti dari dosa, dan jadikanlah kami orang yang bersuci, suci dari hadas, suci dari najis, suci dari kotoran. Ada juga redaksi zikir sesudah wudhu, itu seperti zikir kafaratul majlis. Kami yakin Bapak Ibu saudara-saudara sudah hafal ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bisa dijadikan doa sesudah wudhu Pak ya. Bisa digabung dengan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh,
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ibadah itu bisa menghapus dosa kita karena ada ungkapan-ungkapan permintaan ampun. Dulu sudah pernah kita bahas tentang definisi ibadah, baik secara etimologis maupun terminologi. Secara etimologi ibadah, al-ibadah at-tadallulul aqsa. Ibadah itu puncak ketundukan. Secara bahasa, al-ibadah at-tadallulul aqsa. Ulama membagi ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah murni, dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum. Ibadah murni sering didefinisikan ucapan, perbuatan, dan sikap tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba Pak, bisa dihayati lagi. Ucapan, perbuatan, dan sikap tertentu. Sikap tertentu itu seperti puasa itu kan tidak ada pasif kan, itu kan sikap tertentu. Apa yang dimaksud ucapan, perbuatan, dan sikap tertentu? Tertentu di sini kita tidak boleh ngarang. Harus ada ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ajaran dari Al-Quran dan hadis. Ini yang disebut tertentu. Jadi ucapan itu kita nggak boleh ngarang, perbuatan itu nggak boleh ngarang. Nggak boleh sholat duhur 10 rakaat, 4 rakaat saja bagus, apalagi 10 rakaat. Jadi tertentu ini tidak boleh mengarang sendiri. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut ibadah mahdhah. Maka ulama memberikan kaidah ibadah mahdhah ini haram dikerjakan kecuali ada tuntunan. Jadi kita tidak boleh ngarang sendiri. Maka Nabiullah Ibrahim untuk ibadah haji, wa arina manasikana ya Allah, ajarkan kepada kami tata cara ibadah haji kami. Jadi tidak boleh ngarang, Pak ya, tidak boleh ngarang. Harus ada datanya, ada dasarnya. Itu definisi ibadah mahdhah, ucapan, perbuatan, dan sikap tertentu. Tertentu ini ada dalilnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibadah umum luas, semua perbuatan yang diridhoi Allah kita kerjakan semata-mata, atau bisa kita katakan mengerjakan sesuatu yang diridhoi Allah atau meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah, kita laksanakan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Maka ada ibadah pasif, baik. Kita tidak makan babi itu ibadah, tapi bukan karena tidak doyan, bukan karena tidak mampu beli, karena mengharapkan ridho Allah, karena itu dilarang oleh Allah. Jadi mengerjakan sesuatu apa saja yang diridhoi Allah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, itu ibadah mahdhah, ibadah umum ya. Maka Bapak ke kantor juga ibadah, mencari rezeki itu ibadah.
asal dengan cara yang halal, itu ibadah. Maka seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali asal positif mengikuti rambu-rambu Allah dan Rasul, itu ibadah umum ya, ibadah umum. Maka kita jangan ada rasa malas Pak ya. Walaupun menyapu, kita jangan hanya mengandalkan pembantu kan gitu kan. Kita bisa menyapu, kita bisa mencuci ya, walaupun ada pembantu. Semua itu ibadah, ibadah. Ibadah amah, ibadah umum ya. Dan di dalam ibadah mahdhah tadi ada definisi ucapan. Dalam ucapan ini banyak ungkapan-ungkapan permohonan ampun. Tadi surah apa tadi? Surah Hud ayat berapa Pak? 114. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal laili. Kita disuruh melaksanakan sholat 5 waktu. Dilanjutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Walaupun konteks ayat ini asbabun nuzulnya ada yang mengatakan asalnya ada orang mencium wanita gitu kan ya, mencium wanita. Akhirnya Rasulullah, ya sudah kamu wudu, kamu sholat kan. Sesungguhnya kebaikan itu, tapi jangan sampai dibuat alat begitu Pak. Oh, udah gampang kalau kalau apa dosa mencium tinggal apa wudu dan sholat. Jangan jadikan alat untuk mempermudah Bapak ya kesalahan. Tapi kita memang tidak akan lepas dari salah ya, seperti yang disampaikan Ustadz Jaya tadi kan begitu kan. Atau hadis Rasulullah juga, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada ya. Jangan takwa itu hanya di masjid Pak ya. Nanti di kantor tidak takwa kan. Jadi takwa itu di mana saja. Jangan sampai kita jadi orang baik itu hanya di masjid ya. Maka ada ayat fawailul lil musallin, neraka wail buat orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini punya 3 pengertian. Lalai yang pertama, sudah azan masih sibuk kerja, itu termasuk lalai Pak ya. Biasanya main catur Pak ya, Allahu Akbar, sekak, seter ya. Atau olahraga yang lain, kadang-kadang kita tidak memperhatikan adzan, itu termasuk lalai. Lalai yang kedua, waktu sholat ini sendiri kita nggak ingat Allah, ingat kantin Pak ya. Kalau siang ini ingat kantin, itu termasuk juga lalai. Lalai yang ketiga, jiwa sholat tidak dibawa di luar sholat. Maka jiwa sholat kita bawa ke kantor, kita bawa ke jalan, kita bawa kemana saja. Ini namanya ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Sahabat memberikan pemahaman muwafaqatun nas ma'adal maksiyah, menyesuaikan diri dengan lingkungan asal tidak maksiat. Kalau maksiat kita di sana ada furqan, ada garis pemisah. Jadi sholat ini bisa menghapus dosa-dosa, karena di dalam sholat ini ada bacaan-bacaan, ada zikir-zikir.
yang punya nilai penghapus dosa. Dalam sholat ini di awal, di tengah, dan di akhir ada zikir-zikir yang bisa menghapus dosa. Setelah takbir biasanya apa Pak? Pak, setelah takbir kita baca apa? Baca doa iftitah ya, atau istiftah ya. Jadi ada dua istilah Pak ya, boleh iftitah, boleh istiftah. Gampang yang mana Pak itu? Iftitah ya, yang populer kan iftitah ya, atau istiftah. Memang ulama membagi doa iftitah atau istiftah ini tidak wajib ya, dikelompokkan oleh ulama sunnah. Tapi ada ulama yang lain, semua yang diajarkan Nabi itu semua wajib gitu kan. Ya tidak seperti itu ya. Ada dipilah-pilah oleh ulama. Mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan tapi diamalkan kan. Yang mengatakan semua wajib itu karena ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat dari takbir sampai salam semua itu wajib karena berdasarkan hadis itu. Tapi ulama yang lain memilah-milah. Yang wajib adalah takbir kan, gitu kan, niat takbir ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ada ucapan sebelum Al-Fatihah yang disebut doa iftitah atau istiftah. Yang diajarkan kepada Ali, memang ada kreativitas orang lain yang dibenarkan Rasulullah. Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, walhamdulillahi katsiro, walhamdulillahi katsira. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bentuk yang lain Pak ya. Di situ tidak ada ungkapan-ungkapan istighfar. Tapi yang banyak kita baca yaitu wajjahtu wajiyah. Kadang-kadang digabung ya. Bacaan tadi sebenarnya lain Pak, riwayatnya lain ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik sampai di situ. Kalau kita ingin model yang lain, wajah itu model yang lain. Tapi mungkin Bapak menggabung Pak ya. Allahu Akbar kabira digabung dengan wajah itu ditambah ini juga kan. Ini wajah itu ya. Tapi redaksi yang asli yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bapak menambah apa? Musliman ya. Hanifan musliman. Memang redaksi dalam Al-Qur'an ada hanifan musliman ya. Tapi redaksi dalam hadis doa iftitah itu hanya hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, banyak yang bacanya salah. Innas sholat itu salah Pak ya. Inna, nggak pakai innas Pak ya. Kadang-kadang guru TK mengajar muridnya, akhirnya muridnya sampai tua ya salah terus. Innas sholati ya. Inna sholati Pak ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku kan. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu belum titik Pak. Biasanya Bapak kan berhenti di situ. Sebenarnya itu belum titik itu. Kalau kita baca redaksi yang itu, yang wajah itu masih ada terusannya. Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta, ya Allah engkau raja yang sebenarnya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak
diibadai kecuali Engkau. Anta Rabbi, Engkau Rabbku, Engkau Tuhanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Zalamtu nafsi, diriku ini banyak melakukan dosa ya Allah. Aku banyak berbuat zalim kepada diriku dengan melakukan perbuatan dosa ya Allah. Wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Faghfir li dzunubi jami'an ya Allah. Ampuni dosa-dosaku semuanya ya Allah. Tidak pernah dibaca lanjutannya Pak ya. Bagaimana Pak menghafalkan ini kira-kira berapa? Seminggu? Allahumma antal malik, itu lanjutannya kalau memilih redaksi itu ya. Sebenarnya doa iftitah ini banyak sekali modelnya. Ini termasuk yang panjang, yang pendek-pendek juga banyak ya. Allah Akbar kabiro itu termasuk yang pendek, tapi titik sampai di situ kan. Dari sini ada unsur penghapusan dosa, maka salat itu bisa menghapus dosa karena kita awali dengan doa iftitah, kita mengakui dosa kita dan kita minta ampun kepada Allah agar dosa kita semuanya dihapus. Selain itu kita berdoa, wahdini li ahsanil akhlaq, ya Allah bimbinglah kami agar kami memiliki akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'ah, palingkan dariku ya Allah akhlak yang tidak baik. Maka diusahakan Pak ya, dihafal Pak ya. Tapi kalau jadi imam jangan pakai doa iftitah ini, kasihan makmumnya Pak, panjang ini, panjang ya. Ini Ustadz kok nggak fatihah, nggak fatihah, kepanjangan gitu kan. Memang ini dalam riwayat yang lain ini adalah untuk sholat tahajud ya, diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk sholat malam. Tapi doa ini bagus sekali ya. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Wasyarru laisa ilaik, ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait. Di akhirnya juga astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Bagaimana Pak? Pertemuan yang akan datang ada yang dites Pak ya, hafal ini Pak ya, dari wajah tuh sampai wa atubu ilaik. Insya Allah ada hadiahnya Pak. Kalau saya masih diundang lagi pertemuan yang akan datang, ada yang ke depan menghafalkan ini ya, kira-kira kan enggak makan waktu berapa Pak? 2 menit ya. Insya Allah kami siapkan hadiahnya nanti. Ya sudah. Jadi sholat itu sendiri ya, setelah takbir diawali dengan zikir-zikir untuk meminta ampun kepada Allah. Ada redaksi yang lain atas pertanyaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah setelah takbir diam gitu kan, tidak kedengaran baca apa-apa. Ada jeda antara takbir dan Fatihah, ada jeda. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, antara takbir dan Al-Fatihah itu kayaknya Rasulullah membaca sesuatu ya." Iya, baca apa ya Rasulullah? Maka di sini sholat itu nggak boleh ngarang di sini Pak. Maka tentang sholawat sendiri juga sahabat bertanya, Allah memerintahkan kami supaya bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah, redaksinya bagaimana? Bertanya Pak. Maka ini doa iftitah, Abu Hurairah juga bertanya, membaca apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'id. Ini Pak yang paling akhir Pak ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta
bainal masyriqi wal maghrib. Mungkin sudah banyak yang hafal. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nggak ketemu Pak, timur dan barat. Jadi dosa kita nggak ketemu, diri kita nggak ketemu dosa kita. Allahumma naqqini min khotoya, ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku ya Allah. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti pakaian putih yang bersih dari noda-noda ya Allah. Nah, kita habis salat ini bersih Pak ya, bersih. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah diriku dari dosa-dosaku ya Allah, dengan air biasa, dengan air salju, dan air embun kan itu. Segala alat pencuci, air yang steril kan, air embun itu air yang steril Pak ya, al-barad. Ya, kalau bisa Pak ya, usahakan 2 redaksi ini dihafal. Bisa kita pilah-pilah, yang agak pendek untuk sholat wajib, yang agak panjang untuk sholat sendirian. Cuman di kita ini kadang-kadang dipilah-pilah. Kalau Allahumma ba'id itu Muhammadiyah,